Ya, pemirsa, berkaitan dengan perkembangan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Banyak sekali kalau kita lihat di luar sana perguruan tinggi swasta yang memang harus meningkatkan kualitasnya. Tapi tidak jarang juga ada kampus-kampus yang menghalalkan segala cara. Misalnya nggak kuliah tapi ijazahnya keluar. Kemudian juga ada ya? ada banyak. Kemudian ada kampusnya cuma di ruko, kemudian mahasiswanya di mana-mana, kelas jarak jauh. Itu ternyata merupakan salah satu pelanggaran yang memang harus dipantau oleh Kopertis. Dalam hal ini adalah koordinator dari perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, khususnya di wilayah 4. Oke, dan dalam acara Kopertis ini pemirsa, Uman Suharman ini sebagai koordinator Kopertis wilayah 4 Jawa Barat menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini ada berbagai upaya pembinaan perguruan tinggi swasta agar memiliki kualitas dan pencitraan yang lebih baik di mata masyarakat. Seperti apa sih pemirsa pembinaan yang memang dilakukan oleh Kopertis wilayah 4 Jawa Barat? Berikut ini informasinya untuk Anda. Sejenis ini mahasiswa kita bisa kemana saja dan sebagainya, hukum, ya kan? Bertempat di Aula Kampus Unpas Jalan Setiabudi Bandung pada Kamis 18 Mei 2017, 3 elemen organisasi yang mengurusi bidang perguruan tinggi swasta melakukan pertemuan dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam kegiatan yang dikemas seperti talk show ini, dihadiri langsung oleh pimpinannya, yakni dari Aptisi wilayah Jawa Barat, Edi Yusuf, Kopertis wilayah 4 Jawa Barat dan Banten oleh Uman Suherman, dan ABPTSI Jawa Barat dan Banten oleh Sali Iskandar. Menurut Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah Jawa Barat yang juga sebagai Rektor Unpas, Edi Yusuf, menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dan setiap kegiatannya ini dilaksanakan di wilayah yang berbeda-beda tempatnya. Dalam kegiatan ini, intinya adalah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat dan Banten, sesuai dengan tupoksi dari 3 organisasi tersebut. Pertama, ini dalam rangka pembinaan yang dilakukan adanya kebersamaan 3 elemen ini, triparti saya sebutkan, antara Kopertis, kemudian Aptisi, dan ABPTSI. Karena semua itu punya peran, kontribusi untuk memajukan dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat dan Banten. Oleh karena itu kita berbagi dalam menanti hal teknis operasional, tetapi kebersamaan di dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan. Hari ini kita mengadakan roadshow ini yang ketiga, ya, sudah di Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, kemudian kemarin di Bandung Tengah, nah sekarang di Bandung Barat, Cimahi, Bandung Selatan, dan Bandung Timur di Unpas. Kemudian nanti tanggal 20 kita ada melakukan di daerah Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Nah, tentunya hal ini pembinaan untuk misalnya begini, untuk ABPTSI itu yang terkait dengan organisasi penyelenggara PTS-nya. Jadi tadi urusan-urusannya masalah pajak itu urusan ABPTSI. Urusan-urusan pengembangan perguruan tinggi swasta, dosen dan segala macam itu Aptisi. Dan urusan-urusan kebijakan lain yang menyangkut perpanjangan dari Kemenristek itu dengan Kopertis. Nah tentu tidak bisa menjawab pembinaan itu dalam satu roadshow. Oleh karena itu nanti setelah roadshow ini kita ditindaklanjuti pembagian komisariat. Jadi misalnya untuk tadi daerah Ciayu, Majakuning, ya kita teknis langsung. Misalnya bagaimana misalnya untuk penyusunan penyampaian aplikasi akreditasi industri. Bagaimana misalnya secara teknis untuk jabatan karir dosen, jabatan fungsionalnya. Nah, itu harus teknis, bukan di roadshow ini. Nanti secara teknis kita lakukan, dibagi tugas Aptisi, tugas ABPTSI, dan tugas Kopertis. Koordinator Kopertis wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Uman Suherman, juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan ini adalah sebagai upaya pembinaan perguruan tinggi swasta agar memiliki kualitas dan pencitraan yang lebih baik di mata masyarakat, dengan meningkatkan kualitas dari para dosen dan guru besarnya, khususnya di Jawa Barat, agar menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Yang pertama, ini merupakan upaya pembinaan perguruan tinggi swasta
agar memiliki kualitas dan pencitraan yang terbaik di masyarakat. Konten yang disampaikan yang pertama dalam peningkatan akreditasi institusi dan program studi, yang kedua peningkatan jabatan fungsional yang dimiliki oleh dosen, terutama dari rektor kepala menjadi guru besar. Sebab karir yang tertinggi bagi seorang dosen itu bukan terletak pada jabatan struktural, tapi jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, rektor kepala, sampai kepada jabatan fungsional guru besar. Kendala yang pertama tentunya berkaitan dengan penelitian, pengabdian, dan penulisan artikel dalam jurnal internasional. Karena itu yang kita dukung, sehingga Kopertis saat ini memiliki tugas yang paling utama, terutama dalam mendorong satu, pencapaian jabatan fungsional dosen. Yang kedua berkaitan dengan penulisan artikel di jurnal internasional. Yang ketiga mendorong akreditasi program studi dan institusi. Jawa Barat dan Banten, ya bagaimanapun kita masih tetap menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan bukan tidak mungkin untuk ditingkatkan. Yang penting sikap kita punya keinginan yang sama bahwa kita untuk jadi yang terbaik di tingkat nasional. Sementara Ketua Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Sali Iskandar menyampaikan, saat ini ABPTSI sedang mendorong keringanan pajak PBB bagi perguruan tinggi swasta. Kemudian keringanan pembayaran listrik, serta mendorong agar di antara yayasan dan pengelola pendidikan tinggi akur. Bukan hanya itu saja, Sali Iskandar mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap PTN yang membuka prodi-prodinya di daerah-daerah. Jadi kita BPTSI itu sekarang sedang membantu PTS yayasan dengan mengajukan pajak ke Bupati Wali Kota di Jawa Barat dan Banten. Dan hasilnya alhamdulillah ada 2 contoh, yaitu Kota Bandung itu dapat potongan 40% dari nilai pajak. Jadi kalau bayar PTS itu 500 juta maka ada potongan. Nah, kemudian Kabupaten Kota Sukabumi itu 50%. Sedangkan kabupaten kota yang lain sedang kami perjuangkan. Ini maksudnya apa? Ingin ada kesetaraan antara PTN dengan PTS, karena PTN tidak pernah ada pajak gitu. Jadi kita sendiri bukan sirik tapi mengkritisi lah pemerintah subsidinya seperti apa kita. Yang kedua adalah masalah listrik. Listrik itu ternyata komponen yang juga besar di PTS ini. Kita meminta dimasukkan kepada golongan sosial, bukan golongan bisnis. Karena kalau dimasukkan ke golongan bisnis, itu berbeda. Kita menerangi anak bangsa, berbeda dengan menerangi yang remang-remang gitu, beda ya. Jadi kita tuh ingin ada keadilan lah, keadilan. Kemudian yang paling penting bagi PTS itu adalah bagaimana PTS itu sehat antara pengelola, penyelenggara, pimpinan yayasan, pimpinan PTS jangan berantem gitu. Jadi kita enak. Dan yang paling penting itu sekarang ini kita menginginkan bahwa mahasiswa sekarang ini harus sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi dengan adanya nisbah dosen ini adalah sesuatu yang bagus. Karena mahasiswa itu PTS tidak menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya, tapi tergantung nisbah dosennya. Nah ini sudah suasananya jangan diganggu. Sekali lagi kami akan berjuang keras melawan kepada pemerintah apabila PTN-PTN yang sudah berbadan hukum BHP yang punya BH itu membuka tersendiri. Nah ini kita akan lawan. Kita nggak bisa, ini sudah suasana bagus. Umpamakan PTN A membuka di jalur SBPTN, nah ini kita nggak boleh lagi. Harus sesuai dengan anggaran negara, karena PTN itu kan dibiayai oleh negara, sedangkan kami dibiayai oleh mahasiswa dan oleh perangkat kita sendiri gitulah. Sebetulnya itu PTN juga nggak usah membuat prodi baru di daerah-daerah, karena prodi itu sudah ada di daerah, kecuali yang memang tidak ada sama sekali. Di dari 480 PTS tidak ada satu prodi. Boleh, tapi kalau prodinya ada kenapa dibuka? Nah ini masalah juga yang harus dikritisi. Kita nggak setuju pembukaan prodi baru PTN di daerah, apalagi belum punya kampus, numpang di sekolah, numpang di tempat lain tuh nggak benar itu.
Ya, ternyata permasalahan untuk orang awam ini ternyata cukup banyak juga ya, San. Kan Santi memang bergerak di bidang inilah gitu loh. Ternyata tadi perbedaan, maksudnya bukannya perbedaan seperti apa ya, memang mungkin dirasakan juga oleh PTS yang memang berkecimpung di lapangan gitu. Kalau misalnya pemerintah nih agak-agak beda gitu ya, Beda treatmentnya, perlakuannya. beda treatmentnya terhadap PTN dan juga PTS gitu. Jadi memang harus pinter-pinter juga, karena ternyata peraturan yang diberlakukan untuk PTS lebih banyak dibandingkan peraturan yang diberlakukan untuk PTN. That's the point, Nah. potret pendidikan kita. Padahal PTN belum tentu bisa mengakomodir sekian banyak calon mahasiswa yang mau belajar. ya Oke, kan? karena memang kalau bisa kita berkaca di di Jawa Barat saja gitu, PTS yang ada di Provinsi Jawa Barat ini banyak banget, ribuan gitu. ribuan. Ini kalah dibandingkan dengan PTN yang dari Provinsi Jawa Barat dengan nama-nama besar itu, ini Iya. paling hanya nggak sampai 10 kayaknya. benar, nggak sampai 10. Ini tentu saja bisa menjadi juga perhatian dari pemerintah. Sebenarnya kalau misalnya membuat peraturan ini bukan hanya terkait dengan kebijakan menteri baru, beda kebijakannya, nanti menteri baru lagi lain lagi Capek kebijakannya. belajarnya. Nah, ini memang harus diperhatikan juga, karena kalau misalnya kebijakan yang baru ataupun yang bagus, kenapa juga nggak dipertahankan? Tapi kalau misalnya yang buat malah perpecahan gitu, ya udah ilangan lah. Gitu. Evaluasi itu yang harus berkala, yang harus dilakukan, dan semoga ini dengan adanya tadi diskusi dari APTISI, Kopertis, dan juga institusi swasta, khususnya perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat diwakili oleh Unpas, ini bisa membuka mata kita bahwa PTS ini harus saling merangkul untuk semakin kuat. Jadi tidak salah kalau misalnya banyak konsorsium, banyak yang bergabung dalam satu yayasan untuk menguatkan tadi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, kemudian juga benar. perguruan tinggi negeri harus dihadapi. Iya, kenapa lah waktu itu beberapa waktu yang lalu juga beberapa dosen dan juga rektor dari PTS ini menghadap kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Audiensi gitu ya. memberikan aspirasi mereka juga agar tentu saja dari pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya nih legislatif dan juga eksekutif bisa benar-benar mendorong bagaimana pembangunan PTS di Provinsi Jawa Barat bisa lebih maksimal lagi. Iya, udah dana sendiri ya kan, semuanya perjuangan sendiri. Kemudian juga sumber dana memang didapatkan dari mahasiswa karena membayar uang kuliah. Iya. Udah gitu harus dibatasin pula, harus mendapatkan mahasiswa baru karena adanya rasio dosen. Please. Oke, ini yang benar-benar merasakan ya Please, seperti gitu ya. apa kejadian di lapangan. Karena kalau kita sebagai masyarakat awam tuh kayaknya nih oke, baik-baik aja gitu. Ternyata di balik itu ternyata masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang memang harus diberlakukan untuk duduk bersama semua kepentingan agar tentu saja bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Iya, solusi yang terbaik untuk Anda yang pengen ke WC dulu barangkali silahkan, ada waktu sekitar 3 menit sampai 5 menit untuk Anda jeda, dan kami juga mau jeda sebentar, tidak boleh kemana-mana ya, tetap bersama kami di Halal Bandung. Karaos Bandung, nah.